wabarakatuh. Saya Mega Putri, kelas 6 BPMI. Akan menguraikan jawaban dari mata kuliah riset aksi. Nomor 1 itu ada pengertian dari riset aksi. Riset aksi adalah riset yang dilakukan riset yang didasarkan pada aksi yang nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada dan merancang suatu program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang B itu ada pengertian dari fasilitator adalah seseorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar suatu proses komunikasi dan juga membantu memecahkan masalah yang ada. Lalu yang C itu ada partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok yang bersedia untuk bertanggung jawab dan juga terlibat dalam pencapaian tujuan program yang akan dilaksanakan. Yang D itu ada lobby dan negosiasi. Lobby adalah mengelola masalah agar menemukan cara supaya mengetahui masalah tersebut dapat menghasilkan win-win solution. Yang terakhir itu ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang dimulai di saat suatu pembicara menganggap bahwa pihak lain memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Nah, namun akhirnya kedua belah pihak ini menyetujui tindakan yang akan dilakukan untuk kedua belah pihak. Lalu soalan yang kedua itu adalah mengenai mengapa belajar riset aksi itu harus subjek-subjek. Nah, di sini mengapa belajar riset aksi itu harus subjek-subjek dikarenakan supaya semua elemen di masyarakat itu terlibat, tidak ada perbedaan yang terjadi. Semua orang di masyarakat itu sama sebagai subjek, agar kelak tidak ada yang sakit hati ketika kita nanti di masyarakat. Jangan membawa program di tengah masyarakat, tetapi kita harus belajar dan berusaha menggali program dan potensi yang ada di masyarakat. Lalu baru kita bersama masyarakat membuat program agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi masyarakat tersebut. Maka dari itu, setiap individu harus terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Berdaya dalam segala aspek, menemukan sendiri apa yang harus mereka lakukan terkait dengan upaya mereka dalam mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, agen pemberdayaan hanya bertindak sebagai fasilitator. Bukan berarti mereka sebagai orang yang lebih pintar dari masyarakat yang akan diberdayakannya. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana siklus dari riset aksi. Siklus dari riset aksi itu yang pertama ada sosial dan RW. Di sini sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan pertama. Yang selanjutnya itu RW. RW adalah rembung warga, merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama. Lalu ada Repso. Repso di sini memiliki substansi terdiri dari olah pikir dan olah rasa. Olah pikir terdiri dari analisis sosial dan juga analisis lingkungan. Olah rasa itu terdiri dari N2LK dan juga hati. Peso di sini merupakan pemetaan sosial. Lalu Orgamas adalah organisasi masyarakat yang dibangun bersifat organik, berbentuk perhimpunan yang ada di masyarakat seperti PKK dan lain-lain. Lanjut yang itu selanjutnya itu Cantif. Cantif itu adalah perencanaan partisipasi. Terus selanjutnya ada Sipro. Sipro ini
sehabis Sipro itu ada Pepro. Pepro yaitu pelaksanaan program. Lalu Monef di sini adalah sebuah evaluasi di mana rembung warga untuk Monef oleh organisasi warga dan laporan tim pelaksana. Nah, lanjut soalan yang keempat itu ada mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, di sini sesuai dengan Quran surah Yusuf ayat 54 melalui konsep al-tamkin. Pertama, tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yaitu Nabi Yusuf alaihissalam berkesempatan menemui sang raja di mana itu merupakan kesempatan emas untuk beliau, di mana beliau mengatakan kepada raja agar mengangkat beliau menjadi seorang bendaharawan di negara tersebut. Karena menurut beliau, kalau kursi jabatan diduduki orang luar, maka siapa yang akan melakukan perubahan dan menegakkan keadilan? Selain memiliki kecakapan dalam mengelola bidang pemendaharaan, Nabi Yusuf alaihissalam juga memiliki kepandaian dalam beberapa ilmu. Nah, sehingga dengan adanya keberagaman ilmu yang beliau kuasai, tentu saja mempermudah beliau melakukan perubahan atau menciptakan proses pemberdayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari para penguasa. Lalu dalam hal ini pelaku pemberdayaan hendaknya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, bisa bekerja sama dan saling berpartisipasi. Nah, selanjutnya itu ada, selain itu beliau juga menghemat pengeluaran dan distribusi berdasarkan prioritas, menyiapkan produksi dan lumbung pangan, serta mendorong agar masyarakat berkarya dan juga produktif. Memanfaatkan sumber daya alam sebelum terjadinya panceklik. Waktu itu sebelum terjadinya panceklik, Nabi Yusuf alaihissalam terlebih dahulu memperhitungkannya, maka beliau memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Beliau melakukan bercocok tanam dan menimbunnya untuk persediaan pada musim panceklik tersebut, dan akhirnya ketika panceklik itu terjadi, beliau dapat mengatasi dan akhirnya melakukan perkembangan kembali di daerah tersebut dengan bahan pokok yang telah beliau persiapkan. Demikianlah jawaban saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.